diangkat dan dipulihkan, yang diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami merindukan suara-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, urapi telinga, memang pikiran kami, hati kami, untuk diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan yang ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Kami rindu kelawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala bentuk pekerjaan kuasa iblis roh jahat. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita jangan pernah kehilangan sukacita. Karena Allah kita luar biasa, Allah yang memelihara, yang memperhatikan kita, Allah yang memperdulikan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Karena ayatnya ini ada lumayan, ada 10 ayat, kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Saya meminta untuk kita membacanya secara berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan ayat ke-10 nanti kita baca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berangkatlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia sudah berjalan kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gedung Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi pada. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita telah membaca satu perikop kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saya memberi tema renungan firman Tuhan atau judul khotbah saya adalah
mujizat masih ada. Saudara yang kasih Tuhan ya. Mujizat masih ada. Apa sih mujizat itu? Mujizat adalah satu perbuatan yang ajaib ya, satu perbuatan yang luar biasa ya, satu perbuatan yang spektakuler yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan manusia melalui ya, baik itu seorang nabi, melalui seorang rasul ataupun orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Itulah mujizat, saudara. Jadi mujizat adalah sesuatu yang luar biasa, yang ajaib tuh. Bukan perbuatan yang biasa-biasa saja, tetapi perbuatan yang melampaui akal pikiran manusia, perbuatan yang melampaui kekuatan manusia. Itulah yang dinamakan mujizat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang mujizat, saudara, di dalam dunia ini ada pro dan kontra. Ada orang yang pro, artinya ada orang yang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Ya, mereka percaya bahwa mujizat itu ada di dalam kehidupan ini dan mereka membutuhkan, mereka mengharapkan mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Tetapi ada orang yang kontra, orang yang bertentangan, orang yang mengingkari bahwa mujizat itu ada di dunia ini. Mujizat itu dianggap sesuatu yang bertolak belakang dengan logika dan akal sehat manusia. Saudara yang kasih Tuhan, inilah dua pandangan orang yang ada di dunia ini memandang mujizat itu di dalam kehidupan ini. Pada dasarnya dua pandangan ini adalah didasari ada beberapa konsep atau pandangan yang mendasari mereka, saudara. Kelompok yang pertama adalah orang yang sama sekali ya tidak mempercayai adanya mujizat. Ya, nanti kita ini berada di mana, saudara yang kasih Tuhan? Ya, kelompok yang pertama ini orang yang sama sekali tidak mempercayai bahwa ada mujizat di dunia ini. Mujizat sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan ini, saudara, karena bertentangan dengan mungkin hukum alam, bertentangan dengan logika manusia, cara berpikir manusia, dan melampaui apa yang menjadi kemampuan manusia. Mereka tidak menerima mujizat itu terjadi, saudara. Dia tidak mengakui. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang mengakui bahwa mujizat itu pernah terjadi, saudara. Di dalam Alkitab mereka mempercayai bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Allah, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Tetapi mereka menganggap bahwa mujizat itu hanya terjadi di dalam zamannya Alkitab saja, yaitu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi setelah pewahyuan Allah selesai, ya setelah pewahyuan Allah selesai yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka tidak mengakui bahwa mujizat itu masih terjadi. Mereka hanya mengakui bahwa mujizat itu terjadi hanya pada zamannya perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi saat ini mereka tidak mengakui bahwa mujizat itu masih terjadi, saudara. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, adalah kelompok yang mempercayai bahwa mujizat itu sungguh-sungguh terjadi pada zaman Alkitab, zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetapi mereka juga tetap yakin dan percaya bahwa sampai saat ini Allah tetap mengerjakan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan manusia, saudara. Kalau yang kedua tadi didasarkan pada bahwa mereka tidak mengakui saat ini ada mujizat karena mereka tidak mengakui bahwa Tuhan itu mempercayakan atau mengaruniakan mujizat kepada seseorang, saudara, atau mengaruniakan kuasa kepada seseorang untuk melakukan mujizat. Tetapi kelompok yang ketiga ini mengakui dan mempercayai bahwa Tuhan mengaruniakan kuasa dan mujizat kepada orang yang percaya dan bisa melakukan mujizat, saudara. Nah, saat ini saya yakin dan percaya saya adalah golongan nomor 3, saudara. Saya meyakini sepenuhnya ya mujizat yang Tuhan sudah buat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi saya juga yakin dan percaya Tuhan Allah yang bekerja dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Dia juga tetap Allah yang tetap bekerja dalam kehidupan manusia. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih ada, saudara yang kasih. Ketika kita menyadari bahwa
mujizat di dalam kehidupan manusia ini masih ada, saudara, maka di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh pesimis melihat setiap masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, karena Tuhan sanggup melakukan dengan cara-cara yang ajaib untuk menolong kehidupan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini, yaitu ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan itu adalah, apa buktinya bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini? Saudara yang kasih Tuhan, kita tadi sudah membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara, kita akan melihat di sana alasan mengapa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini, saudara. Kita akan melihat ayatnya yang kedua, saudara. Jadi dari ayat yang kedua ini, saudara, kita bisa menangkap bahwa mengapa mujizat Allah itu masih terjadi. Ya, bukti pertama yang dapat kita jadikan dasar bahwa mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini adalah karena masalah hidup masih ada sampai hari ini. Jadi manusia tidak ada itu sampai saat ini masih belum terlepas dari pergumulan. Ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan zaman anugerah ini, manusia tetap menghadapi masalah yang sama, saudara yang kasih Tuhan. Ayat 2, firman Tuhan berkata begini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, syarat untuk terjadinya sebuah mujizat itu adalah karena ada masalah di sana, ada pergumulan di sana. Dan masalah dan pergumulan itu bukan pergumulan yang biasa-biasa saja, tetapi pergumulan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diselesaikan oleh logika manusia, yang tidak bisa diterima oleh logika manusia, dan tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia, dan hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di sini ditulis bahwa ada seorang yang sudah lumpuh sejak lahirnya, dan setiap hari orang ini diusung dan ditempatkan di pintu gerbang Bait Allah untuk apa? Untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, saudara, untuk memenuhi kebutuhannya, karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas sesuai dengan orang pada umumnya, saudara. Dia hanya mengharapkan, saudara. Dan apa yang menjadi situasi dan kondisi yang dialami orang lumpuh ini, tidak ada yang bisa membuat dia pulih dan membuat dia sembuh lagi seperti sedia kalanya. Siapa? Manusia tidak sanggup, saudara yang kasih Tuhan. Sudah sejak lahir, saudara. Sudah menjadi rutinitas pekerjaannya, ya. Sudah tidak ada harapan, saudara. Secara manusia tidak bisa, ya. Kita berpikir orang ini bisa pulih, orang ini bisa sembuh, orang ini bisa normal, saudara. Mustahil. Disitulah dibutuhkan mujizat, saudara. Ya, kalau sesuatu yang biasa-biasa saja itu bukan mujizat, saudara, yang normal saja. Ya, tetapi ini dibutuhkan mujizat dan kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, bila kita mengalami masalah sampai hari ini, khususnya masalah COVID yang saat ini kita hadapi, saudara, dan dampaknya begitu luar biasa atas kehidupan manusia, menyentuh perekonomian, ya, banyak perusahaan yang kolaps, ada banyak orang yang di PHK, ya, banyak orang yang kerja, penghasilannya dipotong dan sebagainya, usaha semakin sepi, banyak sekali impact-nya, dampaknya buat yang lain-lain, saudara. Dan kita berpikir, kapan ujungnya ini? Kapan selesai masalah ini? Saudara yang kasih Tuhan, manusia belum mendapat jawaban kapan bisa menyelesaikan masalah ini. Dan inilah diperlukan kuasa Tuhan. Amin. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan atas dunia ini, saudara. Tapi yang pasti bahwa Tuhan punya rencana di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita tetap sebagai orang percaya menantikan kuasa dan mujizat Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup menjamin kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan,
Syarat yang pertama, saudara, terjadinya mujizat itu karena ada pergumulan, ada masalah, saudara. Kalau saat ini, saudara, masalah itu manusia tetap sama, orang sakit, masalah sakit, penyakit, masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah apapun yang dihadapi manusia ini sebenarnya sudah juga terjadi pada zaman Alkitab, saudara. Jadi kalau dalam perjanjian baru, perjanjian lama, manusia tetap mengalami masalah, sampai hari ini berarti mujizat masih Tuhan nyatakan. Karena mujizat itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Saya mau kasih contoh, saudara. Ketika Yesus melayani di dunia ini, ada banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan setiap Yesus membuat mujizat di sana, pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan, ada persoalan yang melampaui akal pikiran manusia, yang melampaui kekuatan manusia. Dan itu hanya bisa diselesaikan melalui kuasa dan mujizat Tuhan. Contohnya, ketika Yesus mengajar, ada banyak rombongan ya yang mengikuti Yesus, saudara. Dari pagi sampai petang, bahkan mungkin ada yang dari kemarin mereka menyertai Yesus dan mereka kelaparan. Saudara, dicatat di sana 5.000 lebih, belum 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan belum termasuk wanita, saudara. Dan ketika Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu harus berikan makan orang-orang yang lapar ini. Murid-murid bilang, kami nggak cukup uang kami. Kalaupun kami ada uang, kami belanja, mau belanja kemana? Dan kemana kami mau menyediakan makanan buat semua begitu orang banyak, saudara. Tetapi apa yang dilakukan? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi orang-orang yang mengikuti Yesus, Yesus membuat mujizat. Yesus memberi makan mereka dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, saudara yang kasih Tuhan. Inilah mujizat yang gak bisa dilakukan oleh murid-murid Yesus, yang gak bisa dilakukan oleh manusia. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin bisa cukup untuk mengenyangkan orang 5.000 orang lebih? Bahkan Alkitab mencatat masih ada sisa, saudara. Kalau ada orang Batak dibungkus itu nggak ada kelihatan. Kumpulin, udah nggak ada. Pasti bawa kresek, saudara. Habis, saudara. Saya untung aja sana ini udah kenyang, udah nggak berpikir lagi, udah saya kenyangnya, udah orang suruh kumpulin, dikumpulin, saudara. 12 bakul itu sesuatu yang ajaib, saudara. Ada masalah di sana, ada problem di sana. Ada pergumulan yang berat, ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, oleh hikmat manusia, saudara. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Contohnya lagi, saudara, ketika Yesus, murid-murid Yesus ada di pantai Danau Galilea, di Danau Galilea, saudara. Ketika murid-muridnya sedang naik perahu, saudara, dan ada badai tofan yang luar biasa di danau itu, saudara. Hampir-hampir perahu itu tenggelam. Mereka berteriak-teriak murid Tuhan Yesus, minta pertolongan. Mereka ketakutan yang luar biasa. Dan di sanalah Tuhan Yesus berjalan mendatangi murid-muridnya. Sampai murid-muridnya bilang itu hantu, saudara ya. Hantu ya. Mereka nggak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia berjalan di atas permukaan air, bukan permukaan air yang tenang, tetapi di dalam permukaan air yang bergelombang. Tapi Tuhan Yesus sanggup, saudara. Dan ketika dia sampai dekat dengan perahu murid-murid, dan dia hardiklah tofan itu, dan tofan itu menjadi berhenti, saudara. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, apa yang tidak bisa diperbuat oleh manusia, itu yang dilakukan oleh Allah. Itulah mujizat, saudara yang kasih Tuhan. Masih ada banyak. Kalau kita menyaksikan di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus, ada banyak orang yang sakit. Berbagai macam orang yang sakit, dari lumpuh, saudara, buta, tuli, gagap, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan orang yang mati pun sanggup dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Mujizat itu adalah suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan Allah, ya, perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia, saudara. Jadi selama manusia masih punya pergumulan, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizatnya, amin. Kecuali kita nanti di sorga, nggak ada yang datang, Pak, saya sakit, Pak, doain, nggak ada. Karena tubuh jasmani kita yang tidak sempurna ini akan Tuhan sempurnakan, saudara. Tidak akan lagi mengalami kesakitan. Kita nggak berpikir bagaimana besok menyekolahkan, bayar SPP, masuk rumah sakit, bayar rumah sakit, nggak ada lagi, saudara.
Di sana udah hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pokoknya hal-hal yang kita pikirkan hanya bagaimana menyenangkan Bapa di sorga, saudara. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pergumulan di sana, saudara. Dan selama kita ada di dunia ini, Tuhan menyediakan mujizatnya buat kita. Amin. Haleluya. Jadi hal yang pertama tadi, ya, bukti pertama yang dapat kita jadikan dasar bahwa mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini adalah karena masalah hidup manusia masih ada sampai hari ini, saudara. Jadi kalau engkau punya pergumulan hari-hari ini, aduh berat sekali pergumulanku, yang kau menangis, kau berteriak kepada Tuhan, ya, berarti ada peluang untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah berputus asa. Tuhan akan bekerja dalam hidup orang percaya dan menyatakan mujizat. Dan hal yang kedua, saudara, bukti yang kedua yang dapat kita jadikan dasar bahwa mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini adalah karena Tuhan Yesus dan kuasanya masih diberitakan sampai hari ini, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan, ya, memberitakan tentang Yesus, saudara. Kalau Yesus itu tidak berkuasa, kalau Tuhan Yesus itu tidak menyatakan kuasa dan mujizatnya, berita Tuhan Yesus mungkin sudah tamat, saudara. Tetapi karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa, ketika diberitakan, saudara, ada kuasa dan mujizat yang Tuhan kerjakan, ada orang yang mengalami pertolongan, saudara, dan di sanalah orang banyak yang mengikut dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukti yang kedua adalah di mana Tuhan Yesus dan kuasanya masih diberitakan sampai hari ini. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, saya akan bacakan begini firman Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pelayanannya, ketika Petrus sudah dipulihkan, ketika dia menyangkal Yesus, ya, dia dipulihkan, dia mengalami pencurahan Roh Kudus, dilawat oleh Tuhan, roh keberanian ada dalam hidupnya, dia menjadi saksi Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menceritakan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Tetapi Petrus juga memberitakan bahwa apa? Bahwa Yesus itu bukan hanya memberikan keselamatan untuk yang kita nikmati di sorga nanti, tetapi Tuhan Yesus juga berkuasa, saudara, untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan ini. Ketika orang lumpuh ini, ya, duduk dan dia melihat Petrus dan Yohanes, dia berharap dan meminta kepada Petrus, saudara, untuk meminta sedekah. Tetapi Petrus berkata apa? "Emas dan perak tidak ada padaku," kata Petrus. "Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Ya, katakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi ketika orang lumpuh ini berharap sesuatu kepada Petrus, tetapi Petrus katakan dia justru memberitakan Yesus. Dia menyatakan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Dia menyatakan bahwa Yesus itu sanggup menolong, sanggup memulihkan hidupnya, saudara. Di sini kita melihat bahwa nama Yesus itu diberitakan. Ya, setelah rasul-rasul meninggal, nama Yesus terus diberitakan oleh orang-orang percaya sesudahnya, bahkan sampai saat ini, dan banyak orang yang percaya kepadanya. Ya, banyak orang yang mengalami kuasanya sampai hari ini. Kalau Yesus hanya manusia biasa, dia hanya sekedar tokoh dunia ini, saudara. Ya, namanya pasti sudah hilang, saudara. Namanya pasti ditinggalkan oleh orang lain, saudara.
Tetapi karena dia bukan hanya manusia, bukan hanya nabi, bukan hanya guru, tetapi dia adalah Tuhan. Di atas segala Tuhan yang punya kuasa. Makanya sampai hari ini nama Yesus tetap ditinggikan orang. Nama Yesus tetap menjadi satu pegangan dalam hidup orang, tempat bergantung buat orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam hidup kita, saudara. Yang pertama adalah mengandalkan manusia pasti terbatas, saudara. Sekali lagi saya katakan tadi, pengemis tadi minta apa kepada Petrus? Itu mengharapkan sedekah, saudara. Kalau ada pengemis datang ke ibu-ibu ya ke rumah, ya assalamualaikum begitu kan, atau shalom begitu, ini kan jarang ya shalom ya, assalamualaikum. Konotasinya kalau assalamualaikum minta gitu kan. Tapi puji Tuhan nggak ada shalom gitu, artinya langsung spontan kita ngerokok kantong, nggak ada. Saya bilang shalom Pak Noldi, tiba-tiba Pak Noldi ambil dari kantongnya, nggak ada, saudara kasih Tuhan. Artinya apa? Pengemis itu mengharapkan belas kasihan. Paling-paling yang dikasih berapa sih? Paling-paling 100.000. 1.000 ya. Wah, kalau bapak dan ibu ada pengemis minta-minta gitu kasih 100.000, luar biasa itu. Paling 500.000. Mana ada 500 kasih. Kalau enggak 1.000. Ada nggak 2.000? Yang paling besar paling 2.000, saudara. Tapi kalau pengemis minta dikasih 2.000 jadi senang deh. Sudah senang, saudara. Sudah senang. Udah girang dia, saudara. Tetapi ketika dia datang mengharapkan sesuatu dari Petrus bilang, aku nggak punya lagi bokek, bilang gitu ya. Mungkin bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Dan kata, aku tidak punya apa-apa yang aku mau berikan kepadamu, saudara. Saat itu tidak bisa, sebagai hamba Tuhan, dia tidak memberikan sesuatu materi sedikit pun kepada orang lumpuh ini, saudara. Tetapi dia memberitakan nama Yesus, saudara. Kalau orang lumpuh ini mengharapkan sesuatu hanya pada diri atau pribadi Petrus, ya pertolongannya itu terbatas, saudara. Dia mungkin senang sesaat, om itu baik ya kasih 2.000, padahal cuma 2.000. Ya, buat beli nasi bungkus belum bisa, beli nasi uduk minimal 5.000, saudara kasih Tuhan. Belum, masih dia perlu perjuangan untuk mencapai satu bungkus itu. Saudara, mungkin menggirang, senang, udah bilang om itu baik, paling sebatas itu, saudara. Tetapi hidupnya dipulihkan nggak? Tidak, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang ini, saudara, mengharapkan sesuatu dari Petrus, tapi Petrus memberitakan tentang Yesus, ya, kuasa Yesus dalam Yesus, dan orang ini mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Saya mau katakan, mengandalkan manusia, mengharapkan manusia berlebihan, bisa kecewa, saudara. Kita mau belajar di sini, saudara. Kita hanya mau berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan, kita berharap sama Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan yang total dalam hidup kita. Amin. Berkat yang luar biasa. Karena dia adalah sumber segala berkat, saudara. Rasul Petrus ini mengajarkan kepada orang buta juga kita, supaya kita jangan berlebihan mengharapkan dan hanya berharap kepada manusia, berharap kepada belas kasihan manusia. Berharaplah kepada Tuhan, saudara, yang sanggup memulihkan kehidupannya, saudara. Dan yang kedua, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita diingatkan, jangan sampai kita dalam hidup kita sebagai orang percaya sampai mengandalkan kekuatan iblis atau roh jahat. Ini masih terjadi, saudara, dalam kehidupan ini. Bahkan orang Kristen juga ada yang masih mempercayakan hidupnya, kesuksesannya, semua kelancaran dalam usahanya melalui apa? Melibatkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis di dalam hidupnya, dengan cara pergi ke dukun, ke paranormal, pergi ke tempat-tempat yang keramat, saudara, memakai jimat dan sebagainya, saudara. Ini masih terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, saudara. Makanya kalau ada pelayanan, pelepasan dan sebagainya, ada orang yang udah Kristen dari kelahirannya, tetap aja ketika ada pelayan pelepasan, masih ada yang menyerahkan jimat-jimat mereka, saudara. Artinya apa? Selain mereka percaya kepada Yesus, mereka ingin melibatkan kuasa kegelapan, kuasa iblis dalam hidupnya untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam hidupnya, saudara.
Tuhan tentunya tidak menghendaki hal ini terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah, itu kuasanya tidak terbatas, amin. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen masih bilang, kalau sakit dan sebagainya, saudara, dia bilang, aku kena teluk, aku kena santet. Waduh, bahaya ini, saudara. Saya mau katakan, iblis memang bisa bekerja, saudara, untuk menyerang kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin proteksi Tuhan, perlindungan kita dari Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara, yang perlu kita camkan melalui peristiwa ini, saudara, ya, kita jangan pernah mengandalkan harta, kekayaan, atau perekonomian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, karena keuangan kita, kekayaan kita itu tidak bisa mengcover semua persoalan yang ada di dalam hidup kita, tidak bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada dalam hidup kita. Memang dengan uang kita bisa beli banyak hal, beli banyak barang, saudara, kita banyak bisa beli ini beli itu, tetapi saya katakan kekayaan, keuangan kita tidak bisa mengcover, tidak bisa menyelesaikan semua persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sakit, kita datang kepada Tuhan, saudara. Jangan kita sedikit-sedikit mengeluh dengan sakit penyakit kita, kita bawa sakit penyakit kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang lumpuh ini, saudara, diberitakan oleh kebenaran firman, diajarkan bagaimana dia bergantung kepada Tuhan, diajarkan bagaimana dia harus percaya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Pemulihan secara total itu terjadi atas orang lumpuh. Inilah mujizat, saudara. Apa yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran manusia. Bagaimana mungkin orang yang lumpuh sejak lahir dapat dipulihkan kembali? Dia bisa berjalan dengan normal, bahkan Alkitab berkata dia melompat-lompat, dia berjalan ke sana ke sini, membuktikan bahwa benar-benar dia pulih secara total, dan dia memuji dan memuliakan Allah bersama Petrus dan Yohanes, saudara. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Kuncinya kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kuasa manusia, jangan melibatkan kuasa kegelapan di dalam hidup kita, saudara. Itu yang kedua adalah bagaimana kita melihat bahwa bukti kuasa dan mujizat Allah masih dinyatakan sampai hari ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dan kuasanya masih diberitakan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, apa bukti bahwa kuasa dan mujizat masih terjadi sampai hari ini? Bukti ketiga yang dapat kita jadikan dasar bahwa mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini adalah karena adanya kesaksian yang sejati dari orang-orang yang mengalami mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8 bagian A, 8 sampai ayatnya yang ke-10, firman Tuhan dikatakan begini. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gedung indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya, saudara. Jadi benar-benar setelah orang lumpuh ini dipulihkan, dikatakan dia melompat-lompat, saudara. Dia berjalan ke sana kemari dan sambil memuji Allah. Tentunya dia ditanya-tanya orang, kamu kan yang kemarin yang selama ini ngemis sana, kok bisa begitu? Pasti dia bersaksi, saudara. Menyaksikan cinta kasih Tuhan, pergumulan yang sedang dihadapi yang sudah Tuhan selesaikan dalam hidupnya, sehingga semua orang takjub melihatnya, orang tercengang melihatnya. Dan kalau kita mempelajari seluruh kitab kisah para rasul itu dalam jemaat mula-mula, ya, orang percaya itu ditambahkan secara luar biasa. Ada banyak orang yang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena pemberitaan
firman Tuhan yang dilakukan oleh rasul-rasul, tetapi juga diteguhkan dengan kuasa dan mujizat yang terjadi di tengah-tengah jemaat, sehingga mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Saudara yang kasih Tuhan, sampai hari ini juga, ya, setiap minggu kita membuka ruang kesaksian dan selalu ada kesaksian luar biasa. Dan saya juga secara pribadi sebagai hamba Tuhan juga sudah sering menyaksikan cinta kasih Tuhan dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, ini membuktikan apa? Bahwa Tuhan masih menyatakan kuasa dan mujizatnya sampai hari ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita jangan pernah berharap dari orang lain. Saya mau katakan di sini, ya, ini penting banget. Iblis itu bisa meniru kuasa, saudara. Iblis itu bisa membuat mujizat loh. Dia bisa memberikan kesembuhan sama seseorang, dia bisa memberikan kekayaan, dia bisa memberikan kesuksesan buat orang lain, saudara. Dia bisa memberikan apa yang ada di dunia ini kepada orang yang mau menyembah dan mau mengandalkan dia, saudara. Tetapi saya katakan di sini, saudara, buah dari apa yang diberikan iblis dan buah apa yang diberikan oleh Allah itu berbeda, saudara. Kalau iblis memberikan segala kekayaan, ketenaran, dan sebagainya, di dalam hidup orang yang mengalami pertolongan iblis tidak akan pernah mengalami namanya damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Saya pernah melayani keluarga seperti ini, saudara. Di dalam keluarganya mungkin secara ekonomi dia diberkati, tapi nggak ada damai sejahtera di dalam keluarga itu. Selalu ada konflik terus, saudara. Baik suami dan istri, anak dan orang tua, selalu ada masalah yang mereka nggak bisa atasi. Karena apa? Karena kehidupannya dan kesuksesannya melibatkan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang memberkati, saudara, seperti yang lumpuh tadi, di dalam hidupnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Itu bedanya, saudara. Iblis bisa memberikan segala sesuatu, tetapi buahnya kita bisa lihat, saudara. Orang yang menggunakan kuasa iblis, pertolongan iblis, hidupnya akhirnya akan hancur, saudara. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan. Ya, beberapa waktu lalu tetangga yang sering saya pakai mobilnya, saudara, selama ini saya pakai mobilnya kemana-mana nggak ada punya masalah. Tapi sekali-kali dipakai orang untuk berobat, katanya berobat di rumah sakit itu nggak ada tanda-tanda kesembuhan, dan orang yang sakit ini dibawa ke Batu Jahaya sana, saudara, ke orang pintar katanya. Tapi di jalan nggak ada apa-apa, meleduk itu ban, saudara. Itu kenapa ya, Mas? Ya, katanya ke orang pintar. Ya, bisa jadi itu kuasa kegelapan, saudara. Dan dia dikasih ganti rugi, nggak mau, dia takut, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kuasa kegelapan itu nyata, saudara. Ya, maka jangan pernah kita main-main dengan kuasa kegelapan. Kita hanya mau mengandalkan Tuhan. Kita hanya mau mengharapkan mujizat dan pertolongan yang dari Tuhan saja. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang ketiga, saudara. Kenapa mujizat masih terjadi? Karena ada kesaksian. Masih ada orang melayani. Kalau orang yang mengalami itu pasti menceritakan, kok, saudara. Ya, pasti di sini pasti kalau dikasih kesempatan untuk menceritakan mujizat di dalam hidup kita, pasti ada banyak yang menceritakan. Tapi kalaupun ada merasa aku belum pernah mengalami, saudara, bersiap-siaplah, saudara, mengalaminya. Amin. Tapi ingat, harus ada masalah dulu. Siap. Haleluya. Sering kasih Tuhan. Ya, jangan pernah takut apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Haleluya. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa mujizat masih ada. Apa alasannya kita berkata demikian? Karena yang pertama tadi, sampai hari ini masalah tetap ada dalam hidup manusia. Itu artinya mujizat masih disediakan oleh Tuhan. Karena manusia yang punya permasalahan, pergumulan, masih membutuhkan kuasa dan mujizat Tuhan. Yang kedua, sampai hari ini Tuhan Yesus dan kuasanya masih diberitakan, saudara. Dan berita tentang Yesus dan kuasanya itu sampai hari ini tidak pernah redup, dan semakin hari semakin orang mempercayai akan kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus. Ketiga, sampai hari ini masih ada orang yang mengalami mujizat Tuhan dan mereka tetap bersaksi sehingga memberkati dan menguatkan banyak orang. Haleluya.
Sering kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, saksikan itu kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, yang mereka dalam persoalan, mereka dalam pergumulan, saudara, saksikan. Tapi bukan untuk menonjolkan siapa kita, tapi kita menonjolkan dan membesarkan siapa penolong kita dan pembuat mujizat itu. Kita rindu bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi orang lain juga diselamatkan melalui kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan memakai kesaksian kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan semakin meneguhkan kita bahwa mujizat itu adalah janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan sampai akhir zaman, saudara. Saya akan membacakan aja ya, di dalam Markus pasal 16 ayat 14-18. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri, ia di sini adalah Tuhan, setelah dia mati, bangkit, artinya menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yaitu murid-muridnya, ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi nggak perlu takut ya sama setan ya. Seharusnya setan yang takut sama kita ya. Tapi banyak kan orang yang takut sama setan. Siapa yang percaya dan dibaptis ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali, saudara, berita Injil akan dinyatakan ke dunia ini, amin, melalui orang percaya, melalui kita, saudara. Dan janji penyertaannya, Tuhan akan meneguhkan berita penginjilan ini dengan tanda-tanda mujizat. Jadi Bapak dan Ibu bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan tangan Bapak dan Ibu bisa mendoakan orang yang sakit bisa sembuh. Ini dengan iman, saudara. Ya, Tuhan masih mengaruniakan kuasa buat setiap kita untuk melakukan kuasa dan mujizatnya. Ya, haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang untuk pemusik untuk ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan satu lagu pujian buat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ya kita diteguhkan kembali kepada firman Tuhan, bahwa kita harus meyakini bahwa kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini, saudara. Apapun pergumulanmu, tantanganmu di dalam hidupmu, saudara, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya yang ajaib, Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memulihkan orang yang lumpuh sejak lahirnya, Dia juga sanggup memulihkan kehidupanmu. Dia sanggup menolong dan menyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, katakan ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya, haleluya. Yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
nyatakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada mustahil, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya bisa nyatakan dan dipulihkannya. Lebih sibuk katakan bagi Tuhan, benar Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama, baik Allah yang sama yang disebut oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama. Engkau adalah Allah yang sama ketika ada dalam perjanjian baru. Engkau juga adalah Allah yang sama di dalam zaman yang kami hidupi ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, apapun yang sedang mereka butuhkan, pertolongan apapun yang mereka butuhkan daripada Tuhan, hamba berdoa menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka yang merindukan kuasa mujizat dalam kesembuhan, di dalam nama Yesus, untuk menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan atas sakit penyakit yang dialami Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat yang membutuhkan keuangan, biarlah Kau membuka berkat-Mu Tuhan, melimpahkan berkat-Mu, mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Hamba berdoa untuk setiap usaha yang mereka gelola, mereka Tuhan, biarlah Kau berikan terobosan dan berkat-Mu secara ajaib melalui pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan kuasa dan mujizat-Mu. Kalau Tuhan sudah tolong orang yang lumpuh sejak lahirnya, dan saat ini kami juga percaya Engkau sanggup menolong dan mau memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama melewati kebenaran firman Tuhan. Mujizat Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya akan terus nyata dalam setiap